Kemarin kan saya tantang itu. Satu Indonesia pendeta lawan saya sendiri. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Seorang yang mau jadi pendeta itu ditabiskan menjadi pendeta oleh sinode yang bersangkutan. Karena itu tidak ada ceritanya di dalam Kristen bahwa seorang pimpinan sekolah teologi atau seorang rektor sekolah teologi menabiskan pendeta. Karena itu omongan Yahya bahwa dia ini mempendetakan pendeta-pendeta lalu menunjukkan foto di mana dia berwisuda mahasiswa teologi itu menjadi tidak nyambung. Bagi saudara yang Islam, saudara dengar baik-baik ya. Pada saat seseorang masuk sekolah teologi, dia mesti belajar di sana di sekolah teologi 4 atau 5 tahun. Setelah dia tamat menyelesaikan semua studi di sana, ada proses mewisuda seperti perguruan tinggi lain atau universitas lain. Dia wisuda, yang mewisuda adalah pimpinan-pimpinan sekolah termasuk rektor. Setelah tamat, dia menjadi sarjana teologi atau gelar teologi lainnya. Lalu apakah yang bersangkutan langsung menjadi pendeta? Tidak. Begitu ada sisa anggur kolesom, wah itu majelis gereja buka jubah saya. Sampai sekarang masih ada jubah pendeta di rumah saya. Nantilah kalau ke rumah saya kasih tunjuk. Oh, saya tidak buang itu. Kenang-kenangan guru besar yang ada 3 ban di sini pun masih ada. Waktu saya mewisudahkan para pendeta-pendeta itu. Itu adalah pendeta-pendeta Papua. Di sini lagi-lagi membuktikan bahwa si Yahya ini tidak mengerti apa yang menjadi tradisi atau kebiasaan di dalam iman Kristen atau di dalam agama Kristen. Dia mengatakan dia mewisuda pendeta-pendeta Papua. Saudara, yang diwisuda itu biasanya bukan pendeta. Tidak ada pendeta lalu diwisuda. Yang ada adalah orang yang belajar sekolah teologi, mahasiswa teologi, lalu diwisuda. Nah, yang menjadi pendeta, membuat seorang menjadi pendeta itu adalah sebuah proses yang namanya pentabisan kependetaan. Dan itu bukan dilakukan oleh pimpinan sekolah teologi, itu biasa dilakukan oleh pimpinan sinode, di mana seseorang itu ditabiskan menjadi pendeta di dalam gereja tersebut. Jadi kalau si A itu mau menjadi pendeta di gereja GKI misalnya, maka dia akan ditabiskan oleh pihak sinode GKI. Kitab lawan. Kemarin kan saya tantang itu. Satu Indonesia pendeta lawan saya sendiri. Sesuatu yang penting berkenaan dengan Yahya Waluni, dan sebagaimana saya sudah pernah sampaikan bahwa sebenarnya Yahya ini hanyalah orang pengecut yang tidak pernah mempunyai nyali berdebat, hanya mulutnya saja yang besar, berkuar-kuar menantang semua pendeta untuk berdebat, tapi sebenarnya tidak punya nyali apa-apa di dalam perdebatan. Nah, ini sudah dibuktikan dengan pengalaman-pengalaman kali lalu. Pernah mau diadakan acara debat di Surabaya, di Masjid Surabaya, dan semua dipersiapkan, tapi menjelang hari perdebatan, 2 minggu sebelum perdebatan, Yahya menghilang seperti ditelan setan. Bahkan seluruh nomor HP-nya pun tidak lagi bisa dihubungi. Saya akhirnya berbicara dengan panitia, dan panitia mengatakan bahwa Ustadz Yahya Waluni sedang sibuk berdebat. Maksudnya sibuk berdakwah. Ustadz Yahya Waluni sedang sibuk berdakwah. Akhirnya perdebatan itu pun dengan sendirinya batal. Nah, lalu yang kedua adalah ketika Ustadz Yusuf Al-Islami dari Lampung berusaha untuk mempertemukan saya dengan Yahya dalam perdebatan di Lampung, itu pun atas persetujuan dari Yahya sendiri. Tapi begitu saya sudah mengiyakan bahwa saya bersedia berdebat di Lampung, dan ketika Yahya dihubungi oleh Yusuf Al-Islami, lagi-lagi Yahya bikin ulah sehingga perdebatan itu tidak jadi, di mana Yahya memaki-maki si Yusuf Al-Islami, sehingga akhirnya acara debat pun batal. Coba tantang saya lah, kan bersatu sekarang ini, karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas, dia mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustadz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok. Dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya.
Dua sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Ya. Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkoar-koar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib. Ya begitu. Saudara, ada satu hal yang menggelitik saya. Ketika Yahya Waloni mau berbicara terkait rencana debat dengan saya, ada sesuatu yang menggelitik yang dia omongkan. Apa itu? Lihat ini kata-kata dia. Dia juga mau nantang saya lihat bajunya murah itu. Paling di saldonya di rekening itu 3 juta, 2 juta. Tahu saya, kalau lihat dari penampilan dia di YouTube itu masih saya lebih kaya. Nah, saudara sudah dengar apa yang Yahya barusan ngomong, di mana dia berbicara soal baju saya yang katanya murah, juga bicara soal saldo di rekening saya yang paling tidak lebih dari 2-3 juta. Kalau saudara waras, coba saudara pikir, apa hubungannya harga baju dengan debat, dengan kemampuan berdebat? Apa hubungannya jumlah rekening dengan kemampuan berdebat? Sama sekali tidak ada hubungan.